Perkenalkan, nama aku Haifa Rafa dari Ilmu Komunikasi 2019 kelas KM 4305. Jadi kali ini aku bakal sharing sedikit materi mengenai mata kuliah manajemen komunikasi. Oke, pertama-tama pengertiannya dulu nih, manajemen komunikasi itu apa sih? Manajemen komunikasi itu adalah bagaimana orang-orang itu mengelola proses komunikasi mereka dengan baik kepada orang lain dalam berbagai konteks komunikasi. Misalnya nih dalam situasi komunikasi antar personal, kemudian komunikasi dengan kelompok, dan komunikasi dengan massa. Nah, kemudian manajemen komunikasi sendiri juga memiliki beberapa tujuan. Nah, tujuan manajemen komunikasi secara umum yaitu adalah sebagai sarana untuk dapat berinteraksi dengan orang lain dan juga memperhatikan tata caranya agar dapat menghasilkan komunikasi yang baik dengan pihak-pihak lain, baik itu dalam kepada atasan maupun bawahan. Dan juga manajemen komunikasi itu memiliki beberapa fungsi. Nah, fungsi yang pertama yaitu adalah manajemen komunikasi sebagai kendali. Tentu seorang manajer dalam perusahaan itu mengendalikan anggota-anggotanya gitu dalam membuat peraturan, tata tertib. Nah, seperti itu. Setelah itu juga manajemen komunikasi juga sebagai motivasi. Nah, manajer juga memberikan beberapa motivasi gitu ya kepada anggota-anggotanya agar anggota-anggotanya itu dapat bekerja sesuai dengan standar dan dapat menghasilkan atau mendapatkan pencapaian yang besar sesuai target. Kemudian manajemen komunikasi sendiri juga sebagai pengungkapan emosional, yaitu adalah jika perusahaan memiliki manajemen komunikasi yang baik, maka perusahaan itu memiliki potensi untuk dapat memiliki reputasi yang baik pula. Nah, manajemen komunikasi. Ngomong-ngomong tentang manajemen komunikasi, pasti kalian tidak asing dengan yang namanya boneka Matushka Doll yang berasal dari negara Rusia. Nah, jadi di sini juga aku bakal ngejelasin sedikit tentang boneka ini. Seperti yang kalian ketahui, boneka Matushka Doll ini memang dikaitkan dengan manajemen komunikasi, yaitu sebagai proses dalam komunikasi. Boneka ini digambarkan oleh seorang ahli yang bernama Michael Kay. Dan langsung aja nih ke lapisan-lapisannya. Lapisan-lapisannya itu kita mulai dari lapisan yang paling terdalam atau intinya ya, yaitu namanya adalah self atau self management. Jadi seseorang individu itu harus memiliki self management yang baik. Nah, jika dia memiliki self management yang baik, maka senantiasa dia bisa memanajemen orang lain juga. Jadi kan kalian sering dengar tuh ya, kalau misalkan kita mau memimpin orang lain, kita harus bisa memimpin diri kita sendiri dulu. Nah, kayak gitulah kira-kira istilahnya. Nah, kemudian lapisan yang kedua itu namanya adalah boneka interpersonal atau self relates to the others. Nah, maksudnya apa sih gitu kan? Nah, maksudnya ini adalah bagaimana seorang self itu dapat mempengaruhi orang lain, baik itu hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya. Jadi apa tuh namanya? Fokusnya tuh lebih ke antara komunikasi interpersonal gitu. Jadi antara orang dan orang gitu. Kemudian boneka yang ketiga itu namanya people in system. Nah, maksudnya apa? Yaitu seorang self itu dapat bagaimana seorang self itu dapat membuat suatu sistem bekerja atau berfungsi kayak gitu. Terus ya boneka yang keempat atau boneka yang membungkus boneka-boneka sebelumnya atau boneka yang paling gede ya, itu namanya adalah competence at any other level of model. Nah, maksudnya itu apa? Jadi seorang self itu harus memiliki sebuah kompetensi di luar dari model-model yang telah Haifa sebutkan tadi. Jadi nggak hanya dari casing-casingnya aja nih kan dilihat. Jadi kayak misalnya nih, bagaimana seseorang itu dapat mengubah suatu sistem yang ada di organisasi atau perusahaan. Entah itu dia bikin inovasi baru atau dia mengubah-ubah dikit. Pokoknya dia gimana dia tuh kompetensinya dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Kayak gitu. Nah, kira-kira mungkin itu aja mengenai manajemen komunikasi. Cukup singkat, semoga kalian UTS-nya lancar. Sekian dari Haifa, dadah!